Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu sangat merasa bersalah kepadamu. Dia bersiap untuk minta maaf kepadamu. Sangat merasa bersalah kepadamu. Dia siap untuk minta maaf kepadamu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonan sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini teman-teman. Dan yang pastinya kalau kamu ingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu, silakan personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Kita lihat dulu yuk. Yang merasa bersalah kepadamu, ya, dia ingin minta maaf sama kamu. Ada energi seperti apa teman-teman di sini? Oke, teman-teman, kalau Sora lihat di sini ada seseorang yang sedang bersiap untuk mengejar kamu kembali, ya. Kalau Sora lihat, dia itu tidak siap kalau harus kamu tinggalkan. Dia juga tidak kuat lagi kalau harus dicuek-cuekin terus gitu ya, atau berdiam-diaman dengan kamu, ya. Jadi orang ini mungkin saja menyadari kalau dia itu ada banyak kesalahan sama kamu, teman-teman, ya. Jadi tapi di sini, di sisi yang lain, dia punya energi ketergantungan sama kamu. Makanya dia sedang mencari-cari kamu, sedang mempersiapkan dirinya untuk datang juga minta maaf sama kamu, teman-teman, ya. Kenapa bisa? Karena ini terasa sangat semakin jelas energi kebenaran, energi yang terbuka, lebih clear dan lebih jelas, gitu ya, teman-teman. Di sini kalau Sora lihat bahwa kenyataannya dan kejelasannya seperti apa. Jadi kenapa dia bisa minta maaf sama kamu, mau datang minta maaf? Karena di sini terlihat energinya yang jelas, ya. Kalau dia itu ada salah sama kamu, ya, mungkin tidak menghormati kamu, tidak menghargai kamu, tidak menghargai janjinya sama kamu, atau tidak memperlakukan kamu dengan cukup baik atau perkataan yang cukup baik, teman-teman. Intinya adalah dia berperilaku yang mungkin kurang gentleman atau kurang gentlewati, ya, bahasa Sora. Oke. Dan ini menjadi semakin terbuka ketika dia tahu dia tidak mau kehilangan kamu, teman-teman. Karena ada energi dia ketergantungan sama kamu. Ada energi dia terobsesi sama kamu. Dia tidak siap kalau harus kehilangan kamu, ya, teman-teman. Seperti emosional gitu ya. Dia baru menyadari ada rasa kangen, rasa rindu, dan ada rasa ketergantungan yang sangat besar. Sehingga dia harus datang minta maaf sama kamu karena memang dia tidak bisa melepaskan kamu begitu saja, ya. Oke, baru Sora mau nanya, kenapa sih dia ada kesalahan apa, ya, teman-teman? Salah satunya di sini memang ada kesalahan tentang, ya, teman-teman, mungkin sekali ada orang ketiga di antara kalian, ya. Ternyata dia mungkin ada lirak-lirik ke sana dan kemari, ada flirtang sana, flirting sini, ya. Walaupun sekedar untuk tidak serius, walaupun hanya untuk selingan, hanya untuk apa, intinya di sini ada energi orang ketiga. Itu sangat mungkin banget, ya. Sehingga itu pasti melukai kamu dan menyakiti kamu, teman-teman, ya. Tapi energi dia tidak bisa lepas dari kamu. Dan dia di sini ada energi yang tidak seimbang ketika tidak ada kamu. Ini dikarenakan hubungan kalian adalah hubungan yin yang, hubungan yang saling mengisi, hubungan yang saling menyeimbangkan, hubungan yang saling memenuhi satu dengan yang lain, teman-teman, ya. Tapi ini juga hubungan yang saling mencari. Jadi kalau kamu nggak ada, dia nyari kamu, dan sebaliknya, ya, teman-teman. Memang ini sulit untuk dilepaskan. Lalu sekarang kita coba lihat di sini. Jadi orang ini kenapa, ya? Kenapa dia bersalah sama kamu? Ada energi seperti apa selain ada orang ketiga? Ini jelas ya, teman-teman. Mungkin banget di sini dia ada affair kayak gitu, ya, teman-teman. Ketemu sama orang lain di luaran sana, diem-diem tanpa diketahui sama kamu. Intinya di sini ada energi affair atau energi main belakang, perselingkuhan, apapun kamu nyebutnya. Yang selalu Sora tekankan, Sora hanya baca energi apa adanya dan keluar kartunya seperti itu. Ada pertemuan di belakang kamu diam-diam, ya, teman-teman. Dan sebelumnya
Mungkin sekali orang ini itu seperti hilang arah ya. Dia bingung harus bagaimana gitu ya teman-teman. Ini juga mungkin dia itu berbelah hati, bingung harus memilih kamu atau memilih yang satunya lagi teman-teman. Itu sangat mungkin ya. Karena orang ini memang punya energi yang suka berbelah hati, bercabang hati, mau kamu tapi mau yang lain juga teman-teman. Dan penuh dengan kebingungan energi dia ya. Tapi energi dia itu merasa tertarik sama kamu, energi dia merasa terhubung sama kamu, dia selalu mencari kamu, jadinya kangen kamu dan rindu kamu, itu tidak bisa dipungkiri karena ada energi magnet yang selalu nyari ya teman-teman ya. Orang ini sebelumnya memang punya kepercayaan diri yang berlebihan. Jadi ada beberapa yang justru dia itu terlalu percaya diri teman-teman ya. Ada yang narsis, mungkin cenderung narsis teman-teman di sini. Dan beberapa memang ada yang mungkin saja player ya. Jadi memang dia itu ada kesalahan sama kamu karena dia ada narsis, dan mungkin saja dia ada cenderung player atau suka bermain-main dengan cinta dan perasaan ya. Tapi setelah berjalan dengan banyak hal, dia melihat kembali ya teman-teman, siapa sih yang bisa bikin dia ngerasa nyaman, siapa sih yang bisa bikin dia ngerasa aman, yang sudah sangat dia kenali, sudah seperti rumah buat dia. Ya pada akhirnya dia tahu itu ada energinya ada di kamu teman-teman. Makanya dia itu pingin datang dan minta maaf sama kamu di sini karena ada energi rekonsiliasi. Dia pingin kembali memperbaiki hubungan di antara kalian teman-teman ya. Karena ternyata memang dia masih punya energi sangat tergila-gila sama kamu, masih posesifin kamu dan gak rela kalau kamu harus pergi teman-teman ya. Ini memang ada kecenderungan energi karmic relationship, di mana ya mau saling melepaskan itu susah, tapi ini juga energi yang saling men-trigger gitu ya. Kenapa? Karena di sini memang ada energi yang mungkin saja dia membuat kamu menyadari banyak hal yang menjadi kekurangan kamu, dan begitu juga sebaliknya. Dan ketika dia mencari tahu ya teman-teman, hatinya sendiri, dia mempertanyakan hatinya sendiri, semakin terbukalah kalau ternyata dia itu membutuhkan kamu ya. Salah satunya energi kamu itu membawa ketenangan dan kedamaian buat dia. Selain dari itu, dia juga kangen. Walaupun dia memang ada yang mungkin kamu bilang, oh tapi suara dia ada yang lain gitu ya, tapi ternyata energi yang dia dapatkan dari kamu, perasaan yang dia dapatkan dari kamu, itu sesuatu yang sangat-sangat unik dan berbeda ya. Karena memang cinta dari kamu, perasaan dari kamu, energi dari kamu itu energi cinta tanpa syarat ya teman-teman. Jadi kayak sayangnya kamu itu beda teman-teman buat dia ya. Dan ternyata ketika dia jauh dari kamu, ada rasa sedih, ada rasa kesehilangan teman-teman ya. Dan dia juga jadinya bingung, hilang arah. Kenapa? Karena mungkin sama ini kamu jadi seseorang yang selalu mengarahkan dia, kamu jadi seseorang yang selalu mendukung dia, kamu jadi seseorang yang selalu ada buat dia, menghibur dia teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat di sini, ketika tidak ada kamu pun, dia banyak mengalami hal-hal yang menjadi pembelajaran buat dia teman-teman ya. Kalau Sora di sini banyak hal yang berubah ya, situasi berubah, situasi nggak sama ketika nggak ada kamu lagi teman-teman ya. Karena di sini dia bisa merasakan energi pertanda ya dari alam semesta, dari batinnya. Kalau kalian itu memang sesuatu yang mungkin sekali sudah ditakdirkan sama-sama. Jadi di sini ada energi takdir cinta yang dia rasakan sama kamu. Dan ternyata yang dia pilih belum tentu yang ternyata lebih baik dari apa yang selama ini dia pikirkan teman-teman ya. Rumput tetangga lebih hijau, tapi nyatanya belum tentu sebenar-benarnya seperti itu. Ternyata dia itu salah gitu ya. Dia sebelumnya selama ini berusaha mendenial perasaannya dia, berusaha untuk tidak peduli ya teman-teman. Tapi semakin kesini semakin dia tidak bisa memungkiri perasaan dia. Karena memang kalau Sora lihat orangnya itu kelihatannya aja cuek, tapi sebenarnya di dalam hatinya itu sangat merasa.
Bagaimana dia setelah mungkin gak ada kamu atau kamu pergi dari hidupnya dia, teman-teman? Satu, dia tidak bisa melupakan energi kamu karena memang dia masih ada kesukaan sama kamu, teman-teman. Dan kalau Sora lihat, orang ini tuh seperti terdorong, hidupnya dia itu ketika nggak ada kamu harus ada pembaharuan gitu ya. Karena di sini ada energi yang seperti dia itu ngerasa banyak hal-hal tidak terduga. Salah satunya dia tidak pernah menyangka, satu, perasaan dia ternyata sedalam itu sama kamu ya. Kedua, ternyata hidupnya tiba-tiba menjadi banyak rintangan, banyak kendala, banyak kesulitan yang datang gitu ya. Seperti nggak lancar hidupnya ketika dia menyakiti kamu, banyak masalah gitu ya. Karena mungkin tidak ada pendukung, tidak ada support gitu ya. Dan dia itu seperti berusaha lari dari kenyataan perasaan dia sendiri. Banyak yang kayak ngalamin berusaha lari dari perasaan dia sendiri gitu ya, teman-teman. Karena memang banyak di sini yang setelah kamu tinggalkan pun banyak mengalami masalah yang tadi Sora bilang ya. Banyak berusaha kabur, tidak mau menghadapi perasaan dia sama kamu ya. Ketika hidupnya itu juga banyak masalah dan sebagainya ya. Tapi dia juga tahu kamu itu menjaga jarak karena kamu banyak berusaha menyembuhkan diri kamu, menyembuhkan keadaan kamu tanpa adanya dia ya. Hidupnya dia itu kalau Sora lihat banyak mengalami hal-hal harus dia lepaskan ya. Kalau Sora lihat tuh, orang ini berusaha move on dari kamu, teman-teman, tapi rasanya sulit. Apalagi kalau diantara kalian masih banyak yang udahannya itu belum benar-benar jelas, belum benar-benar clear. Jadi itu masih ada energi yang menggantung kalau Sora lihat di sini ya, teman-teman. Dan dia itu merasa tidak seimbang ketika nggak ada kamu. Kehidupannya itu nggak seimbang. Ada masalah di sini, ada masalah di situ. Mungkin juga ada masalah di moodnya dia, teman-teman. Ya. Sehingga ada dorongan kayak dia ngerasa aku harus mengusahakan ngambil kesempatan untuk minta maaf sama kamu, ya teman-teman. Memperbaiki hubungan sebelum semuanya semakin berantakan. Karena di sini kalau Sora di sini bisa saja yang berantakan itu suasana hatinya, kehidupannya gitu ya teman-teman. Rasa kehilangannya, kebingungannya dia teman-teman. Ya, apalagi tiba-tiba dia jadi intens mencari-cari kamu. Hidupnya berantakan, kehilangan arah dan tujuan, karena memang bingung. Karena selama ini kamu yang selalu mengarahkan, kasih dia nasihat, kasih dia bimbingan, kasih dia masukan. Dan dia mengalami banyak sekali badai. Mungkin sekali ada masalah di dalam pekerjaannya, ada masalah di dalam kehidupannya. Dan koneksi dengan kamu itu sangat kuat. Jadi ketika kamu nggak ada, ya dia itu seperti mencari-cari dan hanya dengan kamu energi itu bisa saling memanggil. Ya, apalagi dia tahu kamu selama ini sudah banyak memaafkan dia. Meskipun ada kesalahan dia, kamu selalu berulang kali berusaha untuk menerima dan memaafkan dia. Ya. Dan sekarang dia sedang rajin untuk stalking kamu, ngamatin kamu, memperhatikan kamu dari kejauhan itu, teman-teman. Karena memang rasanya dia ingin tahu soal kamu, masih kepo dan sebagainya itu sangat kuat. Dia pernah mengkhianati dan membohongi kamu. Dan sekarang dia menjalankan karma dari apa yang dia tuai. Apa yang dia tabur, teman-teman. Ya. Jadi kalau itu mungkin dia ada yang dibohongin, hidupnya juga banyak masalah di sana dan di sini, gitu loh ya. Dan dia mulai ada energi takut merasa kehilangan kalau nanti kamu mencari seseorang yang lain. Ya. Dia takut kalau kamu ternyata punya seseorang yang lain. Ya. Apalagi semakin banyak waktu berlalu, semakin mungkin dia ngerasa kamu semakin jauh dari aku, semakin mungkin aku terlalu terlambat untuk mempertahankan hubungan kita. Tapi ini juga menandakan semua ini berproses, teman-teman. Kalau kamu belum sampai ke titik ini pun karena masih ada waktu untuk berproses. Dan semesta sekarang turun tangan untuk mungkin menyentuh hatinya dia dan memberikan waktu untuk saatnya dia bergerak. Ya. Karena mencari pengganti kamu, dia pikir kamu bisa tergantikan, ternyatanya tidak, teman-teman. Kamu adalah sosok yang tidak bisa digantikan, ya. Dan dia baru mengerti
arti hadirnya kamu setelah kamu enggak ada. Energi yang kuat dia rasakan dari kamu, teman-teman. Ya. Ketika tidak ada kamu, mungkin dia memang merasa kayaknya aku bebas gitu ya, aku bisa sesuka-suka aku. Tapi ternyata di sisi yang lain dia rasanya kehilangan banget, nggak seimbang ya. Ini udah 2 kartu yang ngomongin hal yang sama. Hilangnya energi keseimbangan, hilangnya, dan sekarang dia merasakan apa yang kamu rasakan. Mungkin kangen, mungkin rindu, mungkin kecarian, mungkin ada banyak lukanya juga gitu ya, teman-teman. Dan kalau Sora lihat, dia itu jadinya punya gambaran diri yang kurang bagus. Mungkin dia jadinya ngerasa nggak utuh kalau nggak ada kamu. Dan sekarang dia mulai khawatir ya, apakah kamu masih ingat dia, atau kamu memang udah lupain dia, atau emang kamu ada yang lain, teman-teman. Karena dia sadar sikapnya dia yang mungkin abu-abu, tidak tegas kayak gitu ya, yang mungkin membuat kamu pun kecewa sama dia ya. Dan ini ada energi di mana dia ingin sekali untuk melakukan perubahan, ingin sekali untuk memulai sesuatu yang baru sama kamu ya. Karena memang kamu salah satu sumber yang membuat dia bisa sangat-sangat merasa tenang, sumber yang benar-benar bisa membuat dia merasa damai. Kita coba lihat ya, ciri-cirinya dia secara cepat aja. Dia siapa? Mungkin bisa memperkuat pembacaan ini ya, teman-teman. Yang pertama adalah orangnya itu memang orang yang suka apa-apa itu dipertimbanginnya banyak ya. Berusaha untuk kebanyakan overthinking, tapi ketika melakukan sesuatu yang kemarin tidak dipikirkan konsekuensinya ya. Dan orang ini itu banyak berkomunikasi sama kamu mungkin melalui chatting, teleponan, sosial media. Karena ini menandakan berarti orangnya juga mungkin kamu ketemu sama dia tuh secara fisik lebih jarang ya, teman-teman. Orang ini tuh banyak misteriusnya, banyak cenderung menyembunyikan. Kalau Sora di sini kemana-mana handphonenya itu jadi sesuatu yang sangat penting. Bisa banget dia juga suka banget pakai pertopian ya, teman-teman. Terus orangnya juga orang yang cenderung sering moodnya ceria, senang segala sesuatu yang musim panas, atau dia lahir di kota-kota yang terkenal dengan panasnya, atau dia lebih senang musim panas. Dia selalu kelihatan ceria dan bersemangat. Dan orangnya itu adalah orang yang cenderung sensitif. Dia pendengar yang baik, dan dia juga senang sekali belajar. Hobinya bersih-bersih, hobinya mandi. Jadi mungkin banget orangnya selalu kelihatan bersih ya. Itu kira-kira ciri-cirinya dia. Sekarang kita coba lihat apa yang ingin dia lakukan ke kamu ke depannya, teman-teman. Selain mengambil kesempatan, dia ingin apa? Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, dia itu banyak belajar dalam hubungan kalian. Jadi kalau Sora lihat, dia ingin berproses dengan hubungannya dengan kamu ya. Jadi yang pasti yang ingin dia lakukan adalah berbicara lagi sama kamu, memulai lagi komunikasi sama kamu, mungkin melalui chatting, telepon kayak gitu ya. Untuk paling tidak terbuka dululah kita ya. Kalau selama ini dia mungkin banyak menyembunyikan, banyak tidak terbuka. Kalau Sora lihat di sini ada satu niatan untuk dia membuka apa yang selama ini dia tutupin atau tidak dia buka, teman-teman ya. Dia pingin berproses, ada satu niatan dia pingin berkembang jadi lebih baik, teman-teman, untuk supaya bisa pada hasil akhirnya itu bisa jadi bahagia ya. Kenapa? Karena dia memang ngerasa bersalah dan tidak bisa lupakan kamu ya. Apakah kalau dilanjutkan ini bisa sesuatu yang baik? Teman-teman, dia akan melepas topengnya pelan-pelan ya. Jadi memang PR terbesar adalah melepas topeng pelan-pelan ya. Dan masukan untuk kamu apa ya? Teman-teman, jangan menyimpan kedendaman. Jadi kalau memang kamu sudah tidak mau terima, ya sudah dilepaskan saja, di let go saja, dilupakan saja. Tapi jangan menyimpan dendam ya, teman-teman.
Dan jangan kalian banyak yang terlalu banyak lari ke arah pekerjaan, malah jadinya malah bikin tambah stres gitu ya teman-teman. Boleh kamu ada kecewa, ada luka, tapi alihkan ke hal-hal positif. Jangan sampai kerja berlebihan juga ya teman-teman. Dan jangan digantungin. Kalau memang kamu mau lanjutin atau enggak itu kan keputusan di tangan kamu. Tapi intinya adalah selesaikan. Jangan sampai jadi unfinished business. Jangan sampai jadi urusan yang nggak kelar-kelar ya teman-teman. Oke, kamu bisa minta dukungan dari teman-teman kamu, tanya pendapatnya mereka kayak gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, kamu paling nggak mungkin bisa jadi teman juga sama orang ini, karena banyak dari kalian yang memang sekarang lebih memutuskan mungkin ingin fokusnya lebih ke arah pekerjaan. Tapi apapun itu teman-teman, intinya adalah keputusan kamu itu kamu lakukan bukan untuk balas dendam, bukan untuk pelarian, untuk kabur, untuk ego kamu, gengsi kamu ya teman-teman. Karena memang dari kalian banyak yang masih ragu-ragu dan tidak yakin. Kalau kamu masih ragu-ragu dan tidak yakin, nggak apa-apa ya. Tapi juga jangan menerima dia hanya karena kamu takut merasa sendirian dan kesepian. Jadi coba deh ya, pikirkan dulu baik-baik ya teman-teman. Yang pasti apapun ujungnya itu selesaikan. Kalau masih ada hal yang belum selesai, ada unek-unek dan sebagainya, jangan dicuekin dan digantungin ya. Tanya juga pendapat teman-teman kamu, baiknya seperti apa, karena kan teman-teman kamu lebih kenal kamu dan lebih kenal dia pastinya. Oke? Untuk membantu untuk lebih tenang, nggak emosional ya, silahkan dibeli batu Amazonite ya. Ini yang sudah diisi dengan energi healing, membawa ketenangan, kedamaian, positivity, membantu cakra hati dengan cakra tenggorokan, untuk membantu kamu auranya lebih lembut juga, supaya komunikasi nggak salah paham, supaya nggak disalahpahamin, supaya nggak emosional, supaya ngomongnya nggak impulsif juga ya. Apalagi kalau kamu yang sering sakit ya teman-teman, itu juga bisa karena aura kamu yang bermasalah. Oke, silahkan dibeli ini, tapi bukan pelet, bukan susuk, bukan jimatan. Harga 225.000. Bisa dibeli di Instagram Sora @sora_tarot. Linknya sudah disematkan di bawah, atau di Tokopedia lebih mahal tapi bisa langsung diproses saja karena ada komisi dari Tokopedia. Langsung juga di check out di sana. Apapun medianya silahkan yang kamu merasa nyaman dan aman ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang sudah beli, jangan lupa dicek inboxnya di Tokopedia, juga dicek inboxnya. Sora sudah kirimkan instruksi untuk disinkronkan dengan cincinnya, karena ada instruksinya cara untuk supaya energinya sinkron antara kamu dengan barangnya ya. Jadi cek inboxnya. Oke teman-teman, jangan lupa ya, persediaan terus menipis. Kalau ini habis kemungkinan Sora tidak bisa PO karena ini adalah produk yang import. Kalau dibeli mesti banyak, nggak bisa cuma beli satuan. Sekarang stoknya turun terus ya. Dan Sora kalau setiap kali bikin barang itu tidak pernah sama bentuknya, batunya, fungsinya. Jadi kamu bisa koleksi yang beda-beda, dan ini bisa dibesar kecilin ukurannya ya. Ayo diborong selagi masih ada. Untuk teman-teman yang cowok, ayo jangan pelit-pelit, belikan untuk pasangannya, ibunya, kakak perempuannya ya, atau gebetannya. Oke. Gemini, Virgo, Capricorn, dicek ya zodiaknya. Aquarius, Scorpio, Leo, Aries dan Libra, dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke, sekarang kita coba lihat alfabet yang terungkap. Bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia ya teman-teman. Kita coba lihat ya alfabetnya. Oke, teman-teman yang pengen beli alat pembacaan, pengen beli kartu, pengen booking readingnya, pengen belajar sama Sora, apapun itu semua di Instagram. Jangan lupa di follow juga Instagramnya. Jadi entah kalau ada promo-promo kamu nggak ketinggalan ya. Oke, KIDJL LHEM SPHD IPCU VGE 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf ya. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main ke channel kedua di Misana Sora. Sora tunggu booking dan personal readingnya. Bye bye.